Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 3. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi di tempat ini, karena itu adalah kekuatan dari energi mental yang dikeluarkan oleh Lindong seperti badai yang sedang mengamuk. Pada saat energi mental milik Lindong terus melonjak, awan badai yang sangat besar mulai berkumpul di langit. Setelah itu, kilatan awan badai seperti ular dan juga suara gemuruh yang sangat keras terdengar di seluruh area ini. Semua orang yang menyaksikan adegan ini, mereka terlihat sangat ketakutan. Sebenarnya orang-orang yang ada di tempat ini tidak terkejut dengan kesengsaraan petir dan angin, karena cukup banyak dari orang yang ada di tempat ini, mereka yang berspesialisasi dalam energi mental, kebanyakan juga pernah merasakan kesengsaraan petir dan angin ini. Tapi yang membuat mereka semua terkejut adalah tindakan dari Lindong, karena pada saat ini Lindong tidak hanya memanggil kesengsaraan petir dan angin, tapi dia juga memanggil kesengsaraan nirwana. Bahkan seorang master simbol sekalipun, mereka akan mencari tempat yang aman untuk menjalani kesengsaraan. Tapi Lindong memilih untuk mengaktifkan kesengsaraan saat dia berada di dalam pertarungan dengan lawan yang sangat menakutkan seperti Cao Yu. Di sisi lain, kelompok dari Lan Ying dan juga yang lainnya sangat terkejut, yang kemudian mereka berkata, apakah Lindong berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi? Karena pada saat ini Cao Yu bukanlah Song Zhen, karena tidak hanya Cao Yu lebih kuat dari Song Zhen, tapi kesengsaraan petir dan angin juga menyebabkan gangguan yang sangat besar. Dan orang bodoh manapun, mereka akan tahu dengan apa yang mereka lakukan. Tapi pada saat ini Lindong telah bertindak. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Cao Yu cukup bodoh untuk mengabaikan kesempatan seperti ini? Di samping mereka pada saat ini Liu Bei, Mo Ling, Su Kui, dan juga Liu Ya saling bertukar pandang setelah mereka melihat tindakan dari Lindong, karena sebenarnya di dalam hati mereka memiliki sebuah kekhawatiran. Suro yang sebenarnya juga sangat mengkhawatirkan keadaan dari Lindong. Dia tiba-tiba saja melihat pada Xiao Diao yang kemudian berkata, "Kakak Lindong, bukankah ini terlalu beresiko?" Pada saat ditanya seperti itu, Xiao Diao hanya bisa menyipitkan matanya. Dia menatap tajam pada Lindong yang duduk di langit, karena sebenarnya Xiao Diao sendiri juga tidak tahu dengan apa yang direncanakan Lindong saat ini. Karena memanggil kesengsaraan petir dan angin itu adalah langkah yang benar-benar bunuh diri. Tidak lama setelah itu, Xiao Diao pun menjawab perkataan dari Suro. Lindong bukan orang bodoh. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal ini. Mari kita lihat saja, dan kita tidak perlu berspekulasi, karena itu tidak ada gunanya. Ketika mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Liu Bei dan juga yang lainnya mereka tertawa, sebelum pada akhirnya mereka menundukkan kepala dan menghela nafas yang dalam. Karena bagaimanapun juga, sudah terlambat bagi mereka pada saat ini untuk mengkhawatirkan keadaan dari Lindong. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mempercayai Lindong sepenuhnya. Di sisi lain, para praktisi elit dari wilayah Suan Barat yang ada di langit, mereka menatap Lindong dengan cara yang aneh. Yang kemudian mereka pun berkata, bocah itu benar-benar berani. Dia benar-benar memanggil kesengsaraan petir dan angin pada saat seperti ini. Sementara Chang Wei, dia mengeluarkan tawa yang aneh. Yang kemudian dia pun mengatakan, kakak Cao Yu, sepertinya dia memang sengaja memprovokasimu, memanggil kesengsaraan pada saat bertarung dengan dirimu. Kalau itu bukan provokasi, lalu apa lagi? Wajah dari Cao Yu sendiri terlihat sangat tenang, tapi tatapan matanya sangat tajam yang tertuju pada Lindong. Meskipun pada saat ini Cao Yu tidak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Lindong, tapi dia tidak ingin berhenti. Yang tiba-tiba saja Cao Yu mengangkat tangannya. Yang kemudian dia berkata, Lindong, aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi karena kamu ingin mati, maka jangan salahkan diriku. Setelah mengatakan hal itu, Cao Yu pun mengepalkan tangannya erat-erat. Yang kemudian, gelombang kejut yang sangat menakutkan segera dikirimkan oleh Cao Yu. Hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Dan pada saat yang sama, cahaya hitam segera menyembur keluar. Hal itu segera berubah menjadi tombak hitam sepanjang 10 kaki
dan memiliki simbol-simbol yang sangat aneh yang sekarang telah melayang di ujung tombak hitam. Tombak hitam panjang dengan simbol aneh di ujungnya yang sekarang sudah terbentuk sempurna segera dilemparkan oleh Choyu, dan hal itu langsung melesat ke depan, merobek udara dan membawa gelombang kejut yang sangat menakutkan. Bahkan hal itu bisa menghancurkan seorang Nirwana kelima yang pada saat ini melesat dengan sangat cepat ke arah Lindong seperti kilat. Saat melihat gerakan pembunuhan yang akan dilakukan oleh Choyu, semua orang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja, tombak hitam dengan simbol yang aneh sekarang sudah sampai di hadapan dari Lindong dan akan segera menghancurkan tubuh Lindong saat ini. Tepat ketika tombak hitam itu akan melepaskan kekuatan penghancurnya, tiba-tiba saja Rehan muncul dan dia segera mengepalkan tinjunya yang pada akhirnya tinju Rehan pada saat ini bertabrakan dengan tombak hitam. Sebuah kekuatan yang sangat menakjubkan segera menyapu seluruh tempat ini. Meskipun Rehan pada saat ini mampu memblokir serangan dari tombak hitam, tapi tubuh Rehan sendiri juga terlempar ke belakang. Dan orang-orang bisa melihat bekas luka yang sangat dalam di kepalan tangan dari Rehan. Terbukti, meskipun pertahanan Rehan cukup kuat, tapi serangan yang dilakukan oleh Choyu juga masih menimbulkan luka pada tubuh Rehan. Dan untungnya Rehan itu hanyalah sebuah boneka, makanya dia tidak merasakan apapun lagi. Karena yang Rehan tahu hanyalah bertempur sampai dia benar-benar hancur. Lindong yang masih duduk bersila dengan santai di langit, dia masih tetap tenang mengamati situasi ini. Bahkan Lindong juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berdiri. Tidak lama setelah itu Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya. Dan pada saat yang sama, energi mental yang agung sekali lagi melonjak. Setelah itu, raungan gemuruh yang sangat menakutkan kini kembali terdengar dari awan badai yang ada di langit. Pada saat melihat awan badai yang lebih menakutkan, orang-orang yang melihatnya sekarang berseru, ini sebenarnya adalah kesengsaraan petir dan angin yang telah diperkuat. Jelas mereka semua tidak mengerti mengapa Lindong memilih melepaskan lebih banyak energi mental untuk merangsang kesengsaraan petir dan angin daripada dia harus mencoba menahan kekuatan itu. Dan beberapa orang yang ada di tempat ini, mereka yang berspesialisasi dalam energi mental, kemudian berkomentar, ini sebenarnya adalah kekuatan kesengsaraan petir dan angin yang telah melampaui tahap kedua. Di sisi lain, ekspresi Gana segera melintas di wajah Choyu. Karena diam-diam, pada saat ini Choyu merasa khawatir dengan tindakan aneh yang dilakukan oleh Lindong. Tidak lama setelah itu Choyu pun mengambil langkah maju. Dia menjentikan 10 jarinya dan cahaya hitam yang ada di langit segera bergetar. Setelah itu, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang pada saat ini tidak terhitung jumlahnya menghujani tubuh Lindong. Saat pilar cahaya akan segera mengenai tubuh Lindong, sekali lagi sosok dari Rehan muncul di hadapan Lindong. Tubuh Rehan sendiri mengeluarkan cahaya merah darah yang cemerlang yang pada saat ini segera membentuk perisai bercahaya. Choyu yang sudah sangat frustasi dengan Rehan, tatapan matanya menjadi sangat tajam yang kemudian dia berkata, Lindong, lihatlah, aku akan menghancurkan boneka jiwa darahmu menjadi berkeping-keping. Dan akhirnya, bang! Kekuatan kejut yang sangat mengerikan segera meletus dan mengenai tubuh Rehan. Hal itu menimbulkan riak energi yang mengamuk dan menyapu seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian cahaya hitam pun menghilang dengan cepat. Dan sekali lagi, tubuh dari Rehan segera muncul dan terlihat. Namun kali ini, ada beberapa luka yang sangat mengerikan di tubuh Rehan. Dan beberapa retakan juga mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, cahaya merah yang dipancarkan oleh Rehan pada saat ini segera meredup secara signifikan. Hal itu menjadi bukti bahwa dengan pertahanan yang kuat dari Rehan, dirinya masih bisa dibuat dalam kondisi yang sangat mengerikan oleh kekuatan yang dikirimkan oleh Choyu. Lan Ying dan juga yang lainnya merasa cemas ketika melihat retakan yang ada di tubuh Rehan. Yang kemudian Lan Ying pun berkata, pada tingkat ini
boneka jiwa darah milik Lindong mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi sepertinya Lindong masih ingin menggunakan boneka darah untuk mengulur waktu. Bisakah boneka darah itu benar-benar memberi waktu yang cukup bagi Lindong menjalani kesengsaraan petir dan angin? Ketika Lan Ying dan juga yang lainnya mengatakan hal ini, tiba-tiba saja suara gemuruh yang sangat keras sekali lagi terdengar dari langit. Dan hal itu mengandung gelombang kejut yang sangat menakutkan. Semakin lama juga semakin mengerikan. Banyak orang yang mendengar suara gemuruh itu tiba-tiba saja menjadi sangat ribut, karena sebenarnya mereka pada saat ini sangat ketakutan. Yang kemudian banyak orang berkata, itu adalah kesengsaraan petir dan angin yang sedang ditumpuk. Ketika mendengar kata-kata itu, hati Lan Ying dan juga yang lainnya berdetak dengan kencang. Hah? Kesengsaraan petir dan angin yang ditumpuk? Apa yang dia maksud? Mungkinkah Lindong tidak hanya memanggil satu kesengsaraan petir dan angin? Apakah dia ingin mengalami kesengsaraan secara bersamaan? Dan orang lain yang berada di tempat ini, mereka pun berkata, itu adalah kesengsaraan petir dan angin yang telah mencapai tahap ketiga. Sebenarnya, dia memang berencana untuk menjalani tahap kedua dan juga ketiga secara bersama-sama. Ini sangat mustahil, karena kesengsaraan petir dan angin itu benar-benar akan menjadi lebih kuat. Ya Tuhan, orang itu benar-benar gila, karena dia berencana untuk menumpuk 3 kesengsaraan bersama-sama. Bahkan hal itu tidak bisa ditangani oleh seorang master simbol surgawi ke-6. Ketika mendengar kata-kata itu, hati Lan Ying dan juga yang lainnya segera berdetak dengan kencang. Yang kemudian Lan Ying pun berkata, mengalami 3 kesengsaraan bersama-sama, kekuatan itu mungkin bisa menghancurkan seorang nirwana ke-6 menjadi sebuah debu. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Lindong? Tiba-tiba saja awan badai yang berada di langit pada saat ini mulai bergejolak. Setelah itu terlihatlah ular petir yang sangat besar yang pada saat ini berkelok-kelok di langit. Dan dari kejauhan, jika orang-orang melihatnya, hal itu tampak seperti naga petir kecil yang terbang di dalam awan. Xiaodiao hanya bisa mengangkat kepalanya. Dia melakukan tatapan yang aneh pada saat melihat pemandangan ini. Setelah itu Xiaodiao berbalik untuk melihat Lindong yang sekarang masih duduk di bawah awan badai dengan sikap yang masih tenang. Yang kemudian Xiaodiao pun berkata, Lindong, apakah dia berencana untuk meminjam kekuatan dari kesengsaraan petir dan angin? Bocah itu benar-benar gila. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong mengalami kesengsaraan petir dan angin yang telah dia tumpuk? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.